Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi di sini kita akan lihat prediksinya alasan dia yang saat ini tuh masih memikirkan kamu. Kenapa sih? Gitu. Jadi kita akan lihat prediksinya ya, kenapa dia tuh sulit move on ya, ada apa. Kita akan lihat prediksinya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah memiliki koneksi, tetapi dia mungkin memilih pergi dari kehidupan kamu, memilih hidup tanpa kamu. Tapi mungkin saat ini kamu juga ngerasa ya, ada beberapa dari kalian yang memiliki koneksi, pernah memiliki koneksi, tapi dia masih sering mantau kamu gitu. Kenapa sih gitu? Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lo di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang yang membuat dia tuh sulit move on dari kamu. Apa sih alasannya gitu? Mengapa sih gitu? Jadi di sini mungkin yang aku lihat ketika dia apa sih kayak meninggalkan kamu, mungkin dia tuh kayak yakin banget gitu kalau dia tuh sudah mengambil keputusan yang sangat tepat gitu untuk diri dia gitu ya. Dia sudah mengambil keputusan yang tepat untuk kamu juga gitu. Jadi dia ketika sudah meninggalkan kamu tuh dia tuh kayak yakin banget gitu. Di sini tuh dia tuh kayak mikir gitu, kalau hidup dia tanpa kamu tuh jauh atau mungkin bakal jauh lebih bahagia tanpa kamu. Dia ngerasa seperti itu ya. Karena di sini tuh dia kayak ngerasa ketika dia tidak sama kamu atau pergi atau mungkin meninggalkan kamu, dia ngerasa bebas dari ikatan cinta kamu gitu ya. Tapi dia tuh nggak sadar gitu bahwa dia tuh masih menyimpan perasaan saat ini gitu. Ada rasa sayang di sini ya. Dia tidak sadar gitu. Kenyataannya tidak semanis yang dia bayangkan gitu. Makanya dia sering mantau kamu, dia sering diam-diam memperhatikan kamu atau stalking sosial media kamu gitu. Karena di sini tuh kayak rasa tuh masih ada sebenarnya, cuma karena tipe orang atau mungkin karakter orang yang egois ya, karakter orang yang mau menang sendiri, karakter orang yang tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain, sehingga seperti ini ya kan, yang dia pikirkan bakal bahagia ternyata sebaliknya gitu ya. Kenyataannya tuh nggak semanis yang dia pikirkan. Kenyataannya yang dia hadapin tuh jauh lebih pahit gitu, jauh lebih sulit saat dia coba sama kamu atau mungkin saat dia coba untuk memulai hidup tanpa kamu ya. Jadi kalau saat ini dia sudah memiliki pasangan, mungkin dia dikhianati ya, mungkin dia duakan. Karena di sini yang aku lihat dia merasa di titik yang terluka atau mungkin kecewa sama pasangannya. Mungkin dia melakukan hal yang serupa sama kamu, atau mungkin dia meninggalkan kamu demi orang lain, atau mungkin dia nggak ada konflik tapi tiba-tiba dia menghilang ya, karena mungkin dia lagi dekat sama seseorang. Sehingga ya itu tadi ya, karma itu berlaku ya, ketika orang menyakiti dia pun akan disakiti ya, mungkin dengan cara yang berbeda. Nah dia ini disakiti dengan cara pengkhianatan gitu ya. Di sini dia tuh menjalani hidup ya, atau mungkin tanpa kamu, atau mungkin dia menjalani dengan orang lain tuh, bayangan kamu tuh selalu ada gitu di pikiran dia
ya. Kamu tuh banyak banyak banget sebuah bayangan gitu yang hadir gitu di dalam pikiran dia tentang diri kamu gitu. Mungkin sejauh ini orang yang paling tulus tuh cuma kamu gitu, orang yang paling menerima dia kurang dan lebihnya tuh cuma kamu. Mungkin kamu sosok yang selalu support gitu ya, kamu sosok yang selalu memberikan dia tuh kayak masukan gitu. Mungkin kamu sosok yang terbaik lah ya menurut aku ya, sehingga bayangan kamu tuh selalu ada di pikiran dia gitu. Nah di sini tuh dia tuh kayak nggak sadar kalau dia tuh sangat butuh sosok kamu gitu, sosok yang sama seperti kamu ya, sosok yang kamu tuh kayak banyak sebuah pemikiran atau mungkin sebuah hubungan atau mungkin sebuah tindakan, atau mungkin dari kamu juga tipe orang yang selalu memberikan semangat atau mungkin support ya. Jadi dia tuh butuh sosok yang bisa memberikan support, banyak support seperti kamu gitu. Ya mungkin memang karakter orang yang dia ini suka tebar pesona gitu. Jadi banyak orang yang dia deketin atau mungkin orang yang ngedeketin dia gitu ya, karena kesukaan dia tebar pesona tadi. Tapi kenyataannya ketika dia mencoba, dia kan ngerasa tuh kalau dia tuh bawa dia entah dia cantik atau dia tampan, jadi dia ngerasa banyak orang yang suka sama dia, padahal orang deketin dia tuh cuma penasaran aja gitu, tapi nggak pada titik yang serius, nggak ada niat yang serius. Jadi sehingga dia tuh kayak terbayang kamu tuh karena cuma kamu yang sejauh ini tuh yang masih baik dan yang masih terbaik untuk dia gitu ya. Jadi di sini dia tuh juga kadang-kadang masih sering mantau kamu ya. Diam-diam dia juga kayak ngerasa terjebak lah gitu dalam apa sih, ingatan dia tuh tentang kamu gitu ya. Di sini sih yang aku lihat dia nggak bisa move on dari kamu. Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga ya, seusaha mungkin gitu. Ya sebenarnya di sini ya sempat ya ada pemikiran ingin balik lagi ke kamu gitu, tapi kayak maju mundur gitu. Dia malu mengakui kesalahannya dan gengsi gitu. Dia juga takut gitu ya, takut apa sih, kelakuan dia itu nah gitu yang membuat dia tuh takut untuk memulai atau mungkin kembali lagi sama kamu. Lagian juga di sini dia tuh kayak ngerasa kamu tuh sudah di titik yang mencoba untuk bahagialah tanpa dia. Mungkin dia sering stalking kamu ya, atau mungkin memantau kamu, tapi ngelihat kamu tuh di posisi yang kayak sudah move on banget, ngelihat kamu tuh di posisi yang sudah bahagia banget gitu. Makanya di sini dia malu gitu, atau mungkin takut untuk apa sih, balik lagi ke kamu gitu ya. Jadi sekarang dia ini kayak nggak jelas sama kehidupan dia gitu ya. Dia ngeliat kamu bahagia, bahkan dia ini nggak tahu gitu kehidupannya tuh mau gimana, bagaimana tuh nggak tahu gitu, karena nggak ada kejelasan gitu. Jadi kalaupun dia ngejalin hubungan sama seseorang, sama pasangan pun dia di titik yang ingin mengakhiri lah seperti itu ya, di titik yang pengen menyelesaikan hubungan gitu. Cuma kayak masih berpikir, dia takut menyesal untuk kesekian kalinya gitu. Makanya ketika dia memutuskan untuk meninggalkan seseorang yang saat ini sedang sama dia, dia berpikir nanti dia ini sama nggak seperti kamu gitu. Nanti dia berpikir nanti pasangan saat ini tuh masih ngebayang-ngebayang dia nggak gitu, karena di titik yang sama kamu aja dia sulit move on. Jadi dia tidak mau untuk menambah-nambahkan beban gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih memiliki, atau mungkin kamu masih sering memikirkan seseorang yang pernah meninggalkan kamu, atau mungkin yang pernah terkoneksi sama kamu lah ya, tapi kamu masih mikirin dia ya. Ya sebenarnya kamu memikirkan dia tuh karena mungkin ya, mungkin kamu masih ada sayang juga, tapi di titik yang kecewa atau mungkin terluka atau sakit hati gitu. Nah orang ini tuh masih sering mantau kamu dan sering memperhatikan kamu. Cuma dia cuma kepo aja sih sama kehidupan kamu. Ketika kamu terlihat bahagia, baru deh dia ngerasa menyesal di sini, karena ya kayak nggak ikhlas lah sama kebahagiaan kamu ya saat ini yang kamu dapatkan gitu. Padahal kamu juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan ya setelah dia memutuskan untuk meninggalkan kamu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti inilah pembacaan readingan kita tentang yang sulit move on ya, karena selalu terbayang-bayang ya. Jadi orangnya ini orang yang pernah pergilah dari kehidupan kamu. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe,
like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Di sini ada 5 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Ada Capricorn, ada Pisces, terus Taurus, Gemini, dan yang terakhir zodiaknya Sagittarius. Ya, aku ulangi ya. 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Capricorn, terus Pisces, terus Taurus, Gemini, dan yang terakhir di sini Sagittarius ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.